lagi di channel Alman Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai store prosedur di SQL Server. Apa itu store prosedur? Kita lihat di sini. Store prosedur ini adalah sebuah kelompok kode SQL atau sintaks SQL yang disimpan di katalog database dan dapat dipanggil kemudian oleh program, trigger, atau bahkan store prosedur yang lain. Jadi store prosedur ini adalah sebuah kode atau susunan kode yang disimpan di dalam sebuah SQL yang berfungsi untuk kemudian akan dipanggil untuk program. Jadi di store prosedur ini kumpulan dari beberapa query untuk pengeksekusian sebuah select, insert, update maupun delete. Itu semua ada di dalam store prosedur. Lalu sebuah store prosedur yang memanggil dirinya sendiri itu disebut recursive store prosedur. Jadi store prosedur ini dapat juga memanggil dirinya sendiri dengan parameter-parameter yang ada. Lalu store prosedur juga pada dasarnya adalah sebuah program yang disimpan di dalam database server. Karena store prosedur ini dapat menerima suatu input parameter dan output parameter, serta dapat menghasilkan suatu message sukses atau error. Jadi, pada saat kita mengeksekusi store prosedur, kita akan memberikan sebuah parameter inputan. Parameter inputan itu parameter yang biasa dideklar pada saat kita menjalankan store prosedurnya. Itu namanya parameter inputan. Lalu nanti dari parameter inputan itu kita akan mendapat yang namanya parameter output atau parameter dari balikan hasilnya. Jadi hampir sama dengan API. Di sini ada request lalu ada response seperti itu. Di sini store prosedur juga dapat menerima parameter input dengan menggunakan variabel lokal dan menghasilkan data dengan menggunakan output parameter return code, result set dari statement select. Jadi store prosedur ini juga dapat menghasilkan hasil select dari sebuah table. Jadi nggak hanya satu nilai atau variabel satu atau variabel lokal tapi bisa untuk banyak kolom dari hasil selectnya. Keuntungannya apa sih menggunakan store prosedur ini? Meningkatkan performance aplikasi. Lalu kedua, sebuah store prosedur dapat disimpan dan dikompil di katalog database yang mana dapat dieksekusi lebih cepat dibandingkan SQL yang tidak dikompil dari kode aplikasi. Jadi pengguna store prosedur ini pertama dia jalannya di server, lalu penggunanya dapat lebih cepat. Karena apa? Karena dia dia di jalan langsung dikompil di katalog database, tinggal dipanggil sudah ada istilahnya. Lalu tidak seperti yang di query yang ditanamkan di program. Itu dikompil dulu baru langsung dieksekusi. Berbeda. Kedua, mengurangi traffic antar aplikasi dan database server. Jadi kalau misalnya orang yang jarang menggunakan store prosedur itu biasanya aplikasinya bisa lambat. Kenapa? Karena ada jeda di sini. Pada saat si klien mengirim sebuah sintaks di klien, maka klien itu akan mengirim sebuah request ke server. Lalu si request server itu menjalankan langsung. Tapi beda halnya kalau kita menggunakan store prosedur. Kenapa? Karena kita menjalankan store prosedur dengan nama tersebut, itu posisi ada di server, bukan di dalam lokal. Di dalam lokal itu hanya memanggil sebuah namanya. Di klien hanya memanggil sebuah namanya, tapi untuk mengeksekusinya langsung di server. Berbeda dengan sintaks biasa yang kita jalankan di klien. Seperti itu. Lalu aplikasi hanya mengirim nama store prosedur untuk mengeksekusi SQL. Kedua, dapat digunakan kembali dan transparan ke aplikasi yang ingin menggunakannya. Jadi store prosedur ini bisa dipakai lagi dan lagi gitu. Kalau misalnya sekali dia dipakai, dia bisa dipakai lagi. Jadi banyak keuntungannya di sini. Yang lebih sering dipakai itu performance aplikasi lebih cepat. Lalu terakhir itu adalah aman. Kenapa aman?
Karena di store procedure ini data yang dijalankannya itu di dalam server. Jadi nggak ada intercept pada saat pengiriman data. Tapi di balik keuntungannya ada juga kerugiannya. Yang pertama, dapat mengakibatkan database server membutuhkan memori dan prosesor lebih tinggi. Kenapa? Karena itu load pengerjaannya itu selalu di server. Makanya kalau misalnya ada 1000 request yang memanggil 1000 store procedure yang sama, yaitu membuat prosesor menjadi lebih tinggi. Kedua, store procedure hanya berisi SQL deklaratif, sehingga sangat sulit untuk menulis sebuah prosedur dengan kompleksitas logika atau logik, seperti bahasa pemrograman yang digunakan untuk memprogram aplikasi. Lalu terakhir itu membutuhkan keahlian khusus untuk menulis dan memaintain store procedure yang tidak setiap developer miliki, sehingga dapat membuat ribet. Jadi banyak store procedure itu karena terdiri dari banyak developer dengan nama store procedure yang masing-masing, nah itu akan untuk maintainnya akan lebih sulit. Jadi benar-benar kita harus jadi kalau saya biasanya untuk pembuatan store procedure saya di situ nulis. Jadi saya tulis di atasnya itu saya komen untuk menjalankan sekian-sekian dan hasilnya sekian karena kondisinya sekian-sekian seperti itu. Jadi karena apa, kalau kita misalnya sudah coding enterprise dan store procedure-nya itu tidak hanya 1 atau 2 programmer, nah maka akan kerepotan nih. Kenapa? Karena nanti pada saat misalnya si programmer itu keluar, kalau dia nggak menulis logik kenapa dia membuat store procedure itu di SQL, buat untuk apa dan kenapa, nah itu akan repot. Kita membaca lagi logiknya, oh ini ternyata buat ini, oh ini ternyata buat ini, ya seperti itu. Terus sama di store procedure ini juga mempunyai suatu kondisi, bisa dimasukkan seperti percabangan, if then else, lalu ada yang namanya perulangan, for, atau kursor. Nah itu sama. Ada juga di sini banyak sih. Jadi kebanyakan itu orang yang menggunakan store procedure itu benar-benar memang sudah paham bisnis logic dari sebuah perusahaan itu. Jadi mereka tahu nih untuk table ini akan mengarah kemana dan akan mengakibatkan impact-nya kemana-mana. Jadi mungkin kalau untuk programmer junior penggunaan store procedure itu ya mereka harus paham dulu dia untuk masukin datanya ke sini untuk hasil seperti apa, seperti itu. Jadi sekian dari saya informasi untuk store procedure. Jadi di store procedure itu seperti ini. Mungkin di materi selanjutnya kita akan mencoba implementasikan store procedure. Oke. Terima kasih. Salam dari saya, Alman Teknologi.